Tales of Herding Gods, Chapter 26. Semua orang di bengkel pandai besi menatap kosong. Sebuah atribut benar-benar muncul di ki vital Kinmu di tubuh tuannya. Selanjutnya, itu adalah atribut api yang jelas merupakan ki vital Vermilion Bird. Tuli hendak berteriak kegirangan, tetapi kepala desa memotongnya. Tenang dulu, Tuli. Muer, sekarang fokuskan pikiranmu dan amati air, jangan pikirkan hal lain. Melakukan apa yang dia katakan, Kinmu mengamati air dan ki vitalnya berubah menjadi aliran yang mengalir ke harta karun embrio rohnya untuk meredam embrio rohnya. Bengkel pandai besi kecil segera diperas penuh dari semua penduduk desa yang bergegas ke sini setelah mendengar berita itu. Matua, cacat, jagal, apoteker, dan buta semuanya masuk ke dalamnya untuk melihat Kinmu yang saat ini sedang mengamati air. Tak satu pun dari mereka bahkan berani mengambil napas dalam-dalam. Suara kepala desa terdengar, apakah kamu masih ingat keterampilan tombak yang telah diajarkan Blaine padamu? Bayangkan Anda memiliki tombak seperti itu di tangan Anda dan berikan tusukan ke depan. Petik 2. Kinmu mengangkat tangannya dan memberikan tusukan sambil melingkari ujung tombak. Begitu tangan kosongnya mencoba melakukan tusukan, ki vitalnya berubah menjadi uap putih salju dan melonjak keluar, membentuk-bentuk tombak di tangannya. Pada saat yang sama, ada juga suara air yang menetes saat naga air seperti uap berputar dari getarannya. Sukses, sukses. Matua menangis bahagia, dia akhirnya berhasil. Kerja keras kami selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Muer, kamu sudah dewasa. Dia tidak bisa menahan untuk tidak menoleh ke samping dan menggunakan satu-satunya lengannya untuk menyeka air matanya. Kriple membawa senyum tulusnya di wajahnya dan bergumam, Kinmu kita akhirnya bisa bertahan di reruntuhan besar. Sialan Matua, bisakah kamu berhenti menyeka air matamu? Anda akan membuat saya menangis juga. Nenesi pergi ke Border Dragon City untuk membeli barang-barang, jika tidak dia akan menjadi orang yang paling banyak menangis di antara kita. Apa yang harus ditangisi? Mata apoteker memerah dan tersenyum, kita seharusnya tersenyum. Jika kita mati karena usia tua di masa depan, Kinmu masih bisa terus bertahan hidup sendiri. Ini adalah hal yang sangat bagus dan kita harus tertawa bahagia. Kamu benar, sangat benar. Tuli tertawa terbahak-bahak, apoteker. Meskipun saya tidak terlalu memikirkan Anda, tetapi Anda membuat saya baik dengan kalimat ini. Tawa gemetar dunia bergema dari bengkel pandai besi kecil dan ke langit. Melihat orang-orang tua yang bersemangat ini, perasaan hangat mengalir ke seluruh tubuh Kinmu. Semua orang yang sedikit cacat dan kurang lebih memiliki beberapa jenis kekurangan ini mungkin terlihat jahat pada saat-saat tertentu, tetapi mereka semua adalah keluarganya, kerabat terdekatnya. Tiba-tiba, suara Nenesi datang dari luar saat dia tertawa, untuk apa hal-hal lama yang kamu peras dan tertawakan di dalam? Kinmu terkejut dan gembira. Nenesi akhirnya kembali dari Border Dragon City. Segera, Kriple mengungkapkan masalah bahagia ini dan Nenesi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dengan matanya yang memerah, dia tersenyum, bagus, bagus. Muer akhirnya tumbuh dewasa. Ini bagus. Petik 2. Memikirkan kesulitannya selama 11 tahun terakhir, dia tidak bisa menahan air mata. Wanita tua kecil itu duduk dan menyeka air matanya. Jika kita mati di masa depan, Muer masih bisa hidup. Jangan sentuh aku, itu hanya pasir yang masuk ke mataku. Kepala desa diam-diam menghela nafas lega. Awan gelap yang melayang di atas kepalanya telah menghilang seiring dengan munculnya atribut di ki vital tubuh Tuan Kinmu. Dengan Kinmu sekarang dapat melepaskan kekuatan penuh dari ki vitalnya, dia telah menegaskan identitas tubuh Tuan dan menyelesaikan krisis di desa. Namun, bahkan dengan kemampuannya yang luar biasa, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Bagaimana atribut tiba-tiba muncul di ki vital tubuh Tuan Kinmu? Dan yang aneh adalah ki vital tubuh Tuan Kinmu memiliki dua atribut api dan air. Diketahui bahwa sebagai tubuh roh, mereka hanya dapat memiliki satu atribut dan tidak pernah dua. Kinmu jelas adalah manusia biasa, namun dia memiliki dua jenis atribut. Lebih jauh lagi, mereka adalah atribut api dan air yang tidak bisa hidup berdampingan, membuatnya aneh. Apakah manusia biasa selalu memiliki dua jenis tubuh roh ketika mereka membangkitkan embrio roh mereka? Dia tidak bisa menahan perasaan bingung,
apa sebenarnya yang diajarkan bisu padanya untuk membiarkan ki vitalnya memiliki atribut api dan air? Bisakah orang biasa lainnya melakukan hal yang sama juga? Dia tahu bahwa penduduk desa telah mencoba segala cara untuk membantu Kinmu melepaskan kekuatan penuh dari ki vital tubuh tuannya akhir-akhir ini. Apotik menggunakan suplemen obat, cacat, jagal dan matua melatihnya dengan penuh semangat. Blank tidak ragu-ragu untuk memberikan mata dewanya. Tuli ingin Kinmu memasuki jalan melalui lukisan dan kaligrafi untuk melukis seni ilahinya. Padahal dia tidak tahu cara apa yang Mute coba gunakan. Dia tidak berharap bisu menjadi orang yang telah membangkitkan kekuatan tubuh Tuan Kinmu Vital Ki. Dia hanya tahu bisu telah menginstruksikan Kinmu untuk mengamati api dan air. Bagaimana ki vital Kinmu mencapai atribut dengan mengamati api dan air masih menjadi misteri baginya. Bisu adalah pandai besi desa yang tidak pernah mengungkapkan bakatnya. Orang yang paling sembrono di desa adalah buta. Jagal adalah yang paling kurang ajar, sedangkan yang paling membantu adalah Matua yang selalu bersikap dingin. Kriple tampak penuh semangat antusias, tetapi sebenarnya yang paling berbahaya. Orang yang paling rendah hati adalah apoteker, dan orang yang tidak memiliki keinginan adalah Tuli. Nenek bongkok Si adalah yang paling lincah dan si bisu adalah orang yang paling tidak jelas. Mengenai bisu, kepala desa tidak tahu sedikit tentang dia. Dia hanya tahu bisu lidahnya dipotong oleh seseorang dan pandai menempa alat. Biasanya, desa-desa tetangga akan meminta barang-barang seperti pisau masak, bajak, dan cangkul pertanian darinya untuk bertahan hidup. Dari bimbingannya untuk membantu Kinmu melepaskan kekuatan ki vitalnya, kultivasi dan wawasan bisu mungkin adalah yang terbaik kecuali dia di desa. Muer, bisakah kamu sekarang membentuk ki menjadi benang? Nenek Si bertanya dengan antisipasi. Kinmu mencoba membentuk ki vitalnya menjadi benang dan saat berikutnya ki vitalnya meninggalkan tubuhnya menjadi setebal lengan yang berkobar dengan api. Benang ki vital, yang besar dan tebal menyapu pisau pembantaian babi dan memberikan serangan ke depan. Tongkat kayu setebal tong air langsung terbelah menjadi dua oleh kekuatan yang menakjubkan. Semua penduduk desa terdiam saat mereka melihat benang ki vital yang setebal lengan. Memang benar bahwa benang ki vital Kinmu cukup kuat, namun pemurnian ki menjadi benang membutuhkan seseorang untuk memperbaiki ki vital menjadi benang halus. Dengan cara ini akan lebih fleksibel dan tidak terduga untuk mengontrol pedang harta karun menggunakan ki, mengeksekusi gerakan yang biasanya tidak bisa dilakukan. Sedangkan benang ki vital Kinmu tidak dapat dianggap sebagai benang dan akan lebih cocok untuk menyebutnya lengan ki vital. Dengan benang ki vital yang begitu tebal, itu juga mengkonsumsi ki yang sangat vital. Kriple menggaruk kepalanya, aku merasa memiliki lengan ki yang vital tidak seburuk itu setara dengan memiliki lengan lain dan juga bisa sangat kuat dalam pertarungan. Semua orang tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Nenek Si menggelengkan kepalanya, benang ki vital lebih gesit sedangkan lengan ki vital terlalu tebal. Fleksibilitas dan kelincahannya jauh lebih rendah daripada benang ki vital. Muer, Anda harus memperbaiki ki vital menjadi benang sesegera mungkin. Petik 2. Kinmu mengangguk. Hanya ketika dia mengamati api, atribut api dapat muncul dari ki vitalnya, mengubahnya menjadi mirip dengan ki vital Vermilion Bird. Jika dia tidak mengamati api, ki vitalnya masih ki vital biasa. Untuk mengamati api sambil memperbaiki ki menjadi benang masih sedikit sulit untuk dia capai. Kepala desa dan yang lainnya juga melihat sesuatu yang salah saat mereka mengerutkan kening. Jika Kinmu hanya bisa melepaskan atribut api dan airnya saat mengamati api dan air, itu akan sangat tidak menguntungkan di tengah pertempuran. Di tengah pertempuran, apakah musuh akan memberi Anda kesempatan untuk mengamati api dan air? Mereka awalnya merasa bahwa tubuh Tuan Kinmu sangat kuat karena memiliki atribut api dan air, tetapi mereka tidak yakin akan hal itu sekarang. Bisu memberikan beberapa tanda tangan sambil tersenyum cerah. Tuli memahaminya dan tersenyum, bisu itu benar, Muer hanya mempelajari dasar-dasarnya. Latihan membuat sempurna, jika dia terus berkultivasi, dia pasti akan bisa menguasainya. Memiliki atribut api dan air di ki vitalnya setara dengan membangkitkan tubuh roh kura-kura hitam dan tubuh roh burung vermilion. Ketika Kinmu mengamati api, itu akan menjadi tubuh roh burung vermilion dan ketika dia mengamati air,
itu akan menjadi tubuh roh kura-kura hitam. Di desa, Kinmu mengendalikan ki vitalnya dengan ketebalan lengan untuk mengeksekusi keterampilan pisau pembantaian babi. Saat pisau pembantaian babi terbang, itu hampir membelah Kinmu menjadi dua bagian dari waktu ke waktu. Setiap kali bahaya mendekat, buta di sampingnya akan menggunakan tongkat bambunya untuk menangkis pisau pembantai babi untuk menghindari Kinmu dari benar-benar membelah dirinya sampai mati. Memurnikan ki menjadi benang dan menggunakannya untuk memanipulasi pedang membutuhkan kultivasi langkah demi langkah. Menggunakan benang ki vital untuk mengendalikan pedang harta karun untuk membunuh musuh sangat berbahaya dan hanya pekerja keras yang bisa mengendalikannya dengan lancar. Pisau pembantaian babi jagal milik fraksi teknik pertempuran. Meskipun jagal mendapatkan beberapa manfaat dari fraksi Divine Arts dan bisa memanipulasi pisaunya tanpa tangan, masih ada perbedaan yang sangat besar antara gerakan fraksi teknik pertempuran dan fraksi Divine Arts. Menggunakan pisau pembantaian babi untuk melatih memanipulasi pedang dengan ki sangat berbahaya. Gerakan jagal terlalu gila dan berbahaya. Ketika dia menjadi liar, bukanlah omong kosong untuk mengatakan bahwa dia bahkan bisa memotong dirinya sendiri hingga punah. Sedangkan Thunderclap Extracts yang telah diberikan matua kepadanya murni dari fraksi teknik pertempuran dan tidak dapat digunakan untuk metode apapun yang membutuhkan ki untuk memanipulasi pedang. Teknik penciptaan iblis surgawi yang diberikan Nenesi kepadanya diklasifikasikan sebagai mantra. Keterampilan kaki cacat, keterampilan staff blind, kaligrafi dan lukisan tuli, ramuan obat apoteker dan teknik pandai besi bisu jelas tidak dapat digunakan untuk melatih cara memanipulasi pedang dengan ki. Oleh karena itu untuk mengolah ki untuk memanipulasi pedang, Kinmu hanya bisa menggunakan keterampilan pisau pembantai babi yang berbahaya untuk berlatih. Di pintu masuk desa, kepala desa dengan malas berjemur di bawah sinar matahari. Apoteker berdiri di sampingnya saat dia melihat kembali ke Kinmu yang sedang berjuang untuk mengolah ki untuk memanipulasi pedang ketika dia tiba-tiba berkata, Blind telah memberikan mata ilahi kepada Muer sementara Jagal juga telah memberikan keterampilan pisaunya kepadanya. Ada juga keterampilan kaki kriple dan kaligrafi serta teknik melukis tuli. Sekarang bagaimana denganmu, kepala desa? Kepala desa menoleh untuk menatapnya. Apoteker memiliki nada agresif. Apa yang kita kuasai berbeda, tapi kita semua tidak kompeten dalam menggunakan ki untuk memanipulasi pedang. Anda memiliki pengalaman yang lebih besar daripada kami di sini dan kemampuan Anda juga lebih tinggi daripada kami di sini. Kenapa kamu tidak mau mengajarinya? Dalam hal menggunakan ki untuk memanipulasi pedang, saya ingin bertanya di seluruh dunia ini, keterampilan pedang siapa yang bisa lebih kuat dari Anda? Wajah kepala desa menjadi redup saat dia melihat ke bawah ke anggota tubuhnya yang tidak ada dan berkata dengan lembut, saya ingin mengajar, tetapi tanggung jawab terlalu besar untuk ditangani oleh Muel. Ketika saya masih memiliki anggota badan saya saat itu, saya tidak dapat mengambil tanggung jawab juga, atau tidak perlu bagi saya untuk bersembunyi di reruntuhan besar. Apakah Anda tahu bagaimana anggota badan saya patah? Apoteker menggelengkan kepalanya. Ini adalah luka pedang. Kepala desa mengangkat kepalanya dan berkata dengan linglung, tungkaiku dipotong oleh pedang. Siapapun yang mewarisi teknik saya harus mengambil tanggung jawab saya yang tidak dapat saya tangani, apalagi dia saat ini. Chapter 27. Suara mendesing. Di hutan di luar desa lansia penyandang cacat, Kinmu memberikan serangan telapak tangan dan ki vital terlihat melonjak keluar dari lengannya seperti naga menyala yang melingkar di sekitarnya. Udara di depannya segera menjadi sangat kering seolah-olah udara telah menyala. Langkah kakinya bergeser saat dia menyerang terus-menerus. Udara menjadi semakin kering seolah-olah ada 10 matahari yang sangat menyengat tergantung di atas gurun kuning yang luas. Apa yang dia gunakan adalah milik keterampilan tinju matua, bentuk keempat pukulan 8 pukulan petir, kuafu mengejar matahari. Tiba-tiba, langkah kaki Kinmu berubah secara tidak teratur dan gerakannya berubah sesuai dengan itu. Gerakan dan bentuknya seperti sungai deras yang mengalir ke laut. Ki vitalnya benar-benar berubah dari atribut api ke atribut air. Di lengannya ada naga air melingkar yang dibentuk oleh uap dan bahkan gerakannya bergema dengan suara ombak yang bergelombang seolah-olah ada banjir yang mengalir di sekitarnya. Langkahnya berubah lagi dan kali ini kedua tangannya meraih kehampaan saat tombak seperti uap membalikkan laut dan sungai seperti naga panjang.
Beberapa hari ini, dia selalu berada di pelatihan desa menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang dan fokus pada peningkatan Ki vitalnya. Namun, dia masih harus mengamati api terlebih dahulu sebelum dia bisa membiarkan Ki vitalnya sendiri memperoleh atribut api dan mengeksekusi menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang setelahnya. Saat ia terus berlatih, waktu yang diperlukan baginya untuk mengamati api menjadi lebih pendek dan lebih pendek. Dan sekarang dia tidak perlu mengamati tungku dan selama pikirannya memikirkan api di tungku, Ki vitalnya secara otomatis menjadi panas. Namun, keterampilan pisau pembantaian babi tukang daging berasal dari fraksi teknik pertempuran sehingga Qin Mu tidak terlalu berhasil menggunakan keterampilan pisau pembantaian babi untuk berlatih menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang. Di sisi lain, mengolah keterampilan tombak 8 pukulan petir matua dan keterampilan tombak blind telah menghasilkan panen yang melimpah dan peningkatan yang cepat. Dan hari ini saat dia mengeksekusi Thunderclap 8 Strikes for Foam, Kuafu Chasing the Sun, dia seperti raksasa berlari sementara udara meledak dari getaran telapak tangannya. Ini adalah kekuatan Ki vitalnya. Tentu saja, atribut api dari Ki Vital Vermilion Bird tidak dapat dengan sempurna melepaskan kekuatan penuh dari pukulan 8 pukulan petir matua. Ki Vital yang paling cocok untuk pukulan 8 petir matua masih merupakan Ki Vital naga hijau. Sebaliknya, atribut air dari Ki Vital kura-kura hitam bisa melepaskan keterampilan tombak blind tanpa menahan diri. Setelah beberapa waktu, Qin Mu berhenti dan mengonsumsi 2 pil penguatan vitalitas untuk memulihkan Ki vitalnya yang terkuras dengan cepat. Dia kemudian merenungkan apa yang kurang saat dia menggunakan Ki vitalnya. Awalnya hanya 1 pil penguatan vitalitas yang sudah membuatnya menjadi liar karena diisi, tetapi setelah embrio rohnya terbangun, mengkonsumsi 2 pil penguatan vitalitas bukanlah masalah besar lagi, hanya saja ia akan dijejali dengan tak tertahankan. Bisakah kera iblis memakan sesuatu seperti pil penguatan vitalitas? Seharusnya tidak begitu karena kakek apoteker mengatakan ada 4 jenis atribut dalam pil penguatan vitalitas sehingga itu akan menjadi racun bagi siapapun yang bukan tubuh tuan. Mungkin saya bisa membuat kuali pil penguatan vitalitas untuk kera iblis suatu hari nanti. Petik 2. Hati Qin Mu goyah saat dia mengingat Jumbo yang telah berdebat dengannya. Dia tidak pergi mencari kera iblis akhir-akhir ini dan tidak tahu sejauh mana binatang aneh ini telah mengolah tubuh Tuan 3 teknik eliksir. Dia berdiri dan berlari cepat menuju wilayah kera iblis itu. Lagi pula dia hanya seorang remaja dan tidak punya teman selain para tetua di desa. Dia dan kera iblis dapat dianggap tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Dia masih cukup khawatir tentang hal itu setelah tidak bertemu selama beberapa hari. Tidak lama kemudian, Qin Mu telah tiba di luar lembah pegunungan tempat kera iblis tinggal. Tiba-tiba sebuah gunung kecil seperti tubuh muncul di dalam hutan yang tidak lain adalah kera iblis. Setelah tidak bertemu selama beberapa hari, kera iblis menjadi lebih agung. Itu sangat gembira saat melihat Qin Mu dan mulai memukul dadanya, memberi isyarat kepada Qin Mu untuk melompat ke bahunya. Qin Mu melompat ke bahunya dan kera iblis itu terbang saat berlari dan membawanya jauh ke dalam lembah. Ini adalah pertama kalinya Qin Mu memasuki sarang kera iblis. Dia bisa melihat rusa liar, kuda di mana-mana. Bahkan ada beberapa rusa kesturi dan beberapa rusa roe konyol. Ada sisa-sisa kuno di pedalaman dengan pagar runtuh dan dinding bobrok yang luar kumuh. Di mana kera iblis tinggal adalah sebuah istana yang sudah setengah runtuh. Di depan tempat itu ada reruntuhan patung batu setengah manusia dan setengah binatang. Qin Mu mengaktifkan mata langitnya dan kewalahan. Patung batu itu seperti patung batu di desa lansia penyandang cacat. Melalui mata surga, rahmat patung batu itu seperti dewa binatang yang gigih yang jahat dengan api yang melonjak ke langit. Jadi patung inilah yang diandalkan oleh kera iblis untuk melawan invasi kegelapan di malam hari dan untuk melindungi hidupnya. Dengan rahmat yang luar biasa seperti ini, bisakah patung ini juga dipahat oleh dewa untuk dewa? Qin Mu melompat turun dari bahu kera iblis dan rusa roe konyol datang kepadanya mengendus sudut kemejanya, mengunyahnya. Kera iblis mencubit rusa roe dan dengan hati-hati meletakkannya di samping. Itu kemudian melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Qin Mu untuk mengejar ketinggalan. Itu adalah penguasa lembah ini dan juga penjaganya, melindungi hewan-hewan ini dan hanya bersikap galak kepada para pelanggar.
Kinmu mengikutinya ke istana kumuh dan dia mengerutkan kening. Ada aroma binatang buas di sekitar dan seharusnya berasal dari binatang buas yang juga bersembunyi di sini setiap malam untuk menghindari kegelapan. Lihat, Yongun, kera iblis menunjuk ke dinding. Kinmu mengangkat kepalanya melihat lukisan dinding yang hancur di dinding istana. Lukisan dinding berbintik-bintik dan terkelupas di beberapa tempat. Beberapa tempat kehilangan warnanya dan hanya beberapa lukisan dinding yang masih dianggap lengkap. Apa yang digambarkan oleh lukisan dinding ini adalah seorang pria yang berkultivasi ki. Panah di dalam tubuh mewakili aliran ki vital. Mengambil beberapa melihat, hati Kinmu tersentak. Dia melihat jalur penuntun ki vital dari tubuh Tuan Tiga Teknik Eliksir. Kera iblis pasti telah mengembangkan teknik 3 eliksir tubuh Tuan dan menemukannya mirip dengan gambar di lukisan dinding sehingga membawanya ke sini. Namun Kinmu dengan cepat menemukan poin yang berbeda. Gambar pertama di lukisan dinding memang diagram panduan teknik 3 eliksir tubuh Tuan, sedangkan gambar kedua berbeda sampai batas tertentu. Meskipun masih sesuai dengan jalur teknik Overload Body Tree Elixir, itu sedikit lebih rumit. Jalur pemandu di gambar kedua telah memasuki harta karun ilahi embrio roh di jantung alis. Setelah ki vital memasuki harta karun embrio roh, gambar ketiga terungkap. Namun gambar ketiga menunjukkan jalur pemandu ki vital dalam harta karun ilahi embrio roh dan bukannya dihirup dan dihembuskan dari embrio roh secara langsung. Ki vital membentuk formasi ki vital mistis yang menandai di bawah kaki embrio roh. Penandaan formasi ini sangat rumit. Itu bahkan lebih rumit daripada tanda formasi biduk surga yang diberikan Blank kepadanya. Kinmu melihat dari dekat dan menghafalnya dengan hati sambil menggunakan ki vitalnya untuk meniru dan membentuk tanda formasi di bawah kaki embrio rohnya. Ketika dia telah menyelesaikan penandaan pembentukan embrio roh, tubuhnya bergetar tak terkendali dan segera merasakan hubungan aneh antara dia dan embrio rohnya. Ketika dia bernafas, embrio roh juga bernafas. Ketika dia bergerak, embrio roh akan melakukan gerakan yang sama juga dan ketika dia mengeksekusi teknik tubuh 3 eliksir Tuan, embrio roh juga mengeksekusi teknik tubuh 3 eliksir Tuan. Kin tercengang sebelum meledak dalam kegembiraan, bukankah ini berarti setara dengan 2 dari saya berkultivasi? Namun dia segera menemukan bahwa mengeksekusi teknik Overload Body Tree Elixir dengan embrio rohnya tidak dapat membiarkan kultivasi ki vitalnya menumpuk dan malah mengasah ki vitalnya. Saat ki vitalnya berenang melalui formasi yang menandai di bawah kaki embrio rohnya, ia menyerap sinar keemasan di laut emas sebelum memasuki tubuh embrio roh. Ketika dihembuskan, ki vital menjadi lebih murni dan ulet setelah menyatu dengan sinar keemasan. Di masa lalu, embrio rohnya juga secara tidak jelas menyerap sinar keemasan tetapi tidak pernah secepat melalui tanda formasi seperti yang ditunjukkan pada gambar ketiga. Mungkinkah ini teknik spirit embrio realem untuk Overload Body Tree Elixir teknik? Jantung Kinmu mulai berdebar kencang. Kepala desa telah mengatakan dia tidak tahu teknik berikut untuk tubuh Tuan dan dia tidak akan pernah berharap untuk menemukan teknik tubuh Tuan untuk alam embrio roh di sini. Dia melihat ke arah gambar keempat dan sedikit mengernyit. Gambar keempat sudah terkelupas dan hanya tersisa setengahnya. Apa yang direkam seharusnya menjadi teknik untuk alam 5 elemen. Pada gambar itu ada goresan binatang sehingga seharusnya dihancurkan oleh binatang yang tinggal di sini. Gambar kelima juga rusak parah, sementara lebih dari setengah gambar keenam terlepas begitu saja. Gambar-gambar yang tersisa berikut ini bahkan lebih hancur dan tidak mungkin untuk diidentifikasi. Dengan istana yang rusak sejauh ini, siapa yang tahu berapa lama lukisan dinding di dalamnya masih bisa dilestarikan. Kinmu menghela nafas. Tidak mudah memang beberapa gambar lukisan dinding bertahan hingga sekarang. Dia mengingat gambar kedua dan ketiga dan mengingatnya dalam hati sebelum dia bisa tenang. Meskipun lukisan dinding di istana hancur total, lukisan itu masih akan diturunkan olehnya ke tubuh Tuan berikutnya. Tidak banyak lukisan dinding yang tertinggal di dinding istana. Selain Overload Body Tree Elixir teknik, masih ada lukisan dinding lain yang lebih lengkap. Itu adalah lukisan peta. Melihat dari dekat, Kinmu menemukan lokasi sungai Surging. Jantungnya berdenyut, mungkinkah ini peta reruntuhan besar?
Sedikit demi sedikit menyusuri sungai bergelombang, akhirnya ia menemukan lokasi kampung lansia penyandang cacat melalui aliran sungai dan belokan alur sungai. Mengapa seekor naga ditarik ke sini? Melihat puluhan mil ke hulu dari Disabled Elderly Village di peta, sebenarnya ada sosok naga yang digambar di peta yang membingungkan. Raja Naga Sungai Bergelombang. Hati Qin Mu sedikit tersentak. Dia tidak tahu apa arti dari 4 kata, Surging River Dragon King. Tidak hanya ada satu tempat aneh di peta, masih ada tempat-tempat aneh lainnya seperti 10 mil di sebelah timur dari desa lansia penyandang cacat. Ada juga 4 kata yang tertulis di samping sumur, Raja Naga Sumur Surga. Ada sumur lain yang menulis Raja Naga Mata Laut. Di tempat yang jauh di peta reruntuhan besar, dia juga melihat sebuah kapal dan di kapal itu ada matahari. Di sampingnya ada 2 kata, Sun Ship. Tidak jauh dari kapal matahari, ada sebuah tempat bernama Sumur Matahari. Masih ada kapal bulan di tempat yang sangat jauh dari kapal matahari dan di samping kapal itu ada bulan. Selain kapal bulan, ada juga tempat aneh bernama Sumur Bulan. Tatapan Qin Mu mencari di sekitar peta dan tidak dapat menemukan kuil kuno di jantung sungai yang menekan wanita Wu. Dia juga tidak dapat menemukan border Dragon City yang beberapa ratus mil ke hilir. Peta ini, mungkinkah itu peta sebelum bencana di reruntuhan besar? Mencari beberapa saat lagi, hatinya melompat ketika dia menemukan sisa-sisa tempat dia bersembunyi dari kegelapan. Namun di peta, itu tidak diberi label sebagai sisa dan malah disebut Goddess Pass. Ini benar-benar peta sebelum bencana reruntuhan besar. Chapter 28. Qin Mu menenangkan dirinya. Peta sebelum bencana reruntuhan besar sangat berguna karena ada banyak reruntuhan yang terindikasi di sana. Jika dia pergi berburu dan tidak dapat kembali ke desa lansia penyandang cacat tepat waktu, dia dapat menemukan sisa-sisa yang ditunjukkan pada peta untuk bersembunyi dari invasi kegelapan. Dengan peta ini saya bisa menghindari banyak bahaya. Dia menghafal peta itu dengan hati dan menemukan lembah di mana dia sekarang berada. Lembah di peta ini disebut Istana Doom Suppression. Istana penindasan Doom. Doom berarti bencana, yang berarti bencana. Belajar melukis dan kaligrafi dari tunarungu, dia telah memperoleh segudang pengetahuan bahkan jika dia tidak dapat dianggap sebagai seorang sarjana. Jika istana penindas Doom berarti istana untuk menekan bencana, lalu bencana macam apa yang ditekan istana? Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri. Melihat sekelilingnya, dia menyadari kera iblis tidak lagi berada di istana dan telah pergi tanpa sepengetahuannya. Itu pasti karena kera iblis takut mengganggunya dengan tinggal di sekitar sini. Kawan besar benar-benar bijaksana. Berjalan keluar dari istana, Qin Mu memanggil kera iblis dan bertanya, "Kawan, apakah ada tempat aneh di sekitar sini?" Kera iblis menggaruk kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berlari menuju ruang samping di dalam Doom Suppression Palace. Qin Mu dengan cepat mengikutinya saat rusa Roe konyol di belakang mereka juga mengikuti. Kera iblis memasuki ruang samping dan menunjuk dengan jarinya. Melihat ke arah mana itu menunjuk, Qin Mu melihat dinding putih di mana bayangan manusia seukuran ibu jari dilukis. Qin Mu melihat lebih dekat ke dinding dan tidak menemukan apapun selain bayangan manusia kecil. Rusa Roe konyol bergerak maju dan mengendus bayangan manusia di dinding. Baru saja hendak menjilat dinding, sebuah tangan tiba-tiba keluar dan menarik rusa Roe konyol itu ke dinding. Qin Mu melompat kaget sementara kera iblis memukul dadanya dengan marah dan berteriak ke dinding, namun ia tidak berani maju. Di dinding, lukisan rusa Roe yang hidup muncul di samping bayangan manusia kecil. Qin Mu kemudian melihat manusia itu mulai bergerak perlahan saat membuka mulutnya. Saat mulutnya tumbuh semakin besar, mulut yang dipenuhi dengan kuku seperti gigi menutup pada rusa Roe. Qin Mu tercengang. Setelah bayangan manusia di dinding memakan rusa Roe, tiba-tiba ia mengambil langkah besar berjalan ke arah mereka. Qin Mu kemudian menyadari meskipun manusia tidak berjalan keluar dari dinding, bayangan itu tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai seukuran manusia normal. Namun itu tidak berhenti di situ karena bayangan itu terus bergerak maju. Hanya dalam waktu singkat, meskipun manusia tidak berjalan keluar dari dinding, bayangannya telah mencapai langit-langit di ruang samping. Itu adalah bayangan kepalanya dengan mulut terbuka lebar, sementara tangannya terentang ke arah 2 dinding yang berdekatan di samping. "Yongun, pergi!"
Kera iblis meraih Kinmu dan melompat keluar untuk mencegah tertangkap oleh bayangan di dinding. Raungan marah keluar dari dinding saat dinding bergetar tanpa henti, memenuhi udara dengan asap dan debu. Bayangan hitam kemudian menyebar dari dalam ruang samping dan menyelimuti seluruh ruang samping dalam sekejap mata. Bayangan itu mencoba melepaskan diri dari dinding ruang samping, tetapi tidak dapat melakukannya bagaimanapun caranya. Ini iblis. Kinmu berhenti melarikan diri saat dia mengedipkan matanya dan berbalik untuk menyelidiki. Ki kedua Samoye, Bore-bore Samoye, Ki kedua Bore Samoye. Bayangan yang menyelimuti ruang samping tiba-tiba menjadi tenang. Bingkai jendela di ruang samping terbuka seperti dua mata hitam pekat. Kinmu merasakan tatapan mengerikan mendarat padanya, memberinya perasaan dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba pintu besar ruang samping tertutup secara otomatis sebelum membuka lagi. Saat dibuka dan ditutup, sebuah suara serak terdengar, mantra kebebasan agung. Anda adalah keturunan dari ras saya? Betapa menyedihkan. Mantramu bahkan tidak diturunkan secara otentik. Apakah ras saya menurun sejauh ini? Kinmu menyelidiki, apakah senior tahu mantra kebebasan besar yang sebenarnya? Tentu saja. Pintu terbuka dan tertutup saat suara arogan bergema, kekuatan tertinggi tersembunyi di dalam mantra kebebasan agung rasku. Kekuatan yang mengesankan ini adalah yang telah mendirikan dunia ini dan mencapai kekuatan kebebasan besar. Mengapa itu mendarat ke dalam keadaan yang menyedihkan di tangan Anda? Bahkan tidak ada satu ons pun kekuatan di dalamnya. Buat retret monyet ini dan aku akan mengajarimu mantra yang sebenarnya. Kinmu memandang kera iblis saat dia menggelengkan kepalanya dan memperingatkan dengan suara teredam, percayalah, bodoh. Senior ini memiliki ras yang sama denganku dan tidak akan menyakitiku. Pergi keluar dan tunggu sebentar. Kinmu menghiburnya. Kera iblis masih belum diyakinkan tetapi didorong oleh Kinmu. Pintu ruang samping dibuka dan ditutup lagi dengan suara iblis, mantra adalah keajaiban teknik eksekusi. Anda hanya belajar suku kata mantra tetapi tidak rahmat di dalamnya. Anda juga belum mempelajari metode untuk mengeluarkan kualitas bawaan dari mantra. Metode ini disebut Great Freedom Mudra, seni pamungkas inti ras kita. Kekuatanku disegel di dalam ruangan besar ini dan tidak akan bertahan lama, jadi kamu lebih baik memperhatikan. Saya hanya akan mengajari Anda sekali, berapa banyak yang Anda ambil darinya akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Petik 2. Bayangan hitam di dinding ruang samping mulai menyusut dan menjadi seukuran Kinmu. Garis-garis sirkulasi mulai muncul di dalam bayangan yang menunjukkan aliran ki vital. Suara iblis itu menjelaskan, ada 4 jenis metode mudra dari Great Freedom Mudra. Devil God Mighty Force Mudra, Devil Freedom Mudra, Great Wisdom Mudra dan metode mudra terakhir menggabungkan 3 yang pertama untuk membentuk Great Freedom Devil Mudra. Apa yang akan saya tunjukkan kepada Anda adalah mudra pertama, mudra kekuatan iblis dewa perkasa. Suaramu harus membawa suara iblis untuk bisa mengeluarkan kekuatan penuh, ki kedua. Kinmu menatap dengan mantap pada sosok hitam di dinding ruang samping saat dia mengingat jalur pelaksanaan teknik tersebut. Di tubuhnya, ki vitalnya juga bersirkulasi dengan jalan. Ki kedua. Suara iblis meledak dari mulutnya dan Kinmu segera merasakan kekuatan mengerikan yang keluar dari dalam tubuhnya. Kekuatan mengerikan ini mendorong 5 jarinya untuk membentuk mudra yang tidak biasa dan menyerang ke depan tanpa terkendali. Ledakan. Suara teredam terdengar saat telapak tangan Kinmu benar-benar mengeksekusi petir yang dia rindukan, guntur di telapak tangan. Kinmu menatap kosong karena tampaknya tak terbayangkan baginya. Mudra kekuatan iblis dewa perkasa yang diajarkan bayangan manusia di dinding padanya sebenarnya sangat kuat. Dalam hal variasi, itu tidak bisa dibandingkan dengan pukulan 8 pukulan petir matua, tetapi dalam hal kekuatan, itu melampaui pukulan 8 pukulan petir dengan cukup baik. Namun, gerakan Devil God Mighty Force Mudra juga sangat menguras ki vitalnya. Itu menghabiskan beberapa kali lebih banyak ki vital daripada Thunderclap 8 Strikes. Bayangan di dinding menggeliat seperti ditarik kembali oleh sesuatu. Ketika kembali ke ruang samping tanpa terkendali, ia terengah-engah, kekuatan ruang samping ini terlalu kuat, menekan saya selama ini. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Perhatikan baik-baik, ini adalah mudra kedua, Devil Freedom Mudra. Sama kamu?
Di dinding di dalam ruangan, aliran ki vital pada bayangan hitam berubah lagi. Karena keremangan di dalam ruangan, itu tidak jelas di kejauhan. Kinmu menggerakkan dirinya dan tanpa sadar mengambil langkah maju, akhirnya berhasil melihat sirkulasi ki vital dan berubah dengan jelas. Sama-sama kamu. Dia diam-diam melantunkan suara iblis dan mengedarkan ki vitalnya. Seketika, kekuatan luar biasa lain meledak di dalam tubuhnya dan mendorong tubuhnya untuk melakukan pose lain. Wajahnya tak terkendali mengungkapkan senyum saat jarinya membentuk gerakan mencubit bunga dan memberikan serangan. Kekuatan mudra ini tidak terlalu kuat dan malah seperti tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun Kinmu merasa bahwa efeknya sangat mirip dengan mudra di Thunderclap 8 Strikes. Thunderclap 8 menyerang bentuk kelima, sinar matahari menyempurnakan jiwa yang di langit. Gerakan yang Matua berikan padanya tidak terlalu bagus dalam menyerang, tapi inti dari skill ini terletak pada menyerang jiwa dari seorang praktisi Divine Art. Rahasia Sunshine Refining yang Soul in the Sky terletak di kepalan tangan yang seperti matahari bersinar dari langit, menggunakan matahari dan guntur di telapak tangan untuk membersihkan jiwa. Mudra kebebasan iblis yang telah diajarkan oleh bayangan manusia di dinding juga tidak terlihat seperti memiliki banyak kekuatan karena berfokus pada pembersihan jiwa. Itulah mengapa itu mirip dengan sinar matahari Matua yang memurnikan jiwa di langit. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah Matua menggunakan matahari dan guntur untuk menghancurkan jiwa lawan dengan ganas, sedangkan mudra kebebasan iblis menggunakan mudra untuk menarik jiwa lawan ke telapak tangan Anda, di mana Anda melenyapkan jiwa musuh di jantung telapak tangan Anda. Yang jauh lebih jahat dan ganas, menyebabkan lawan tidak bisa menjaganya. Seseorang mampu bertahan melawan serangan ganas tetapi tidak mungkin bertahan melawan Devil Freedom Mudra. Kinmu bingung. Mudra dari bayangan di dinding mirip dengan keterampilan tinju Matua. Keduanya jelas memiliki teori yang sama, namun metode yang digunakan untuk menjelaskan teori tersebut sama sekali berbeda. Yang satu berada di jalan yang benar sementara yang lain berada di jalan yang tidak ortodoks. Adapun mana dari mereka yang lebih baik, Kinmu tidak bisa mengatakannya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa mereka masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Thunderclap 8 Strikes Ultima lebih cocok untuk menyerang musuh secara langsung dan menghancurkan mereka dengan keterampilan tinju yang ganas, sementara Great Freedom Mudra lebih cocok untuk eksekusi mendadak, mengejutkan musuh. Bayangan manusia di dinding semakin menyusut karena tampaknya tidak mampu menahan pengekangan dari Doom Suppression Palace. Ia terengah-engah dan melanjutkan, perhatikan, ini adalah mudra ketiga, mudra kebijaksanaan agung. Bayangan di dinding menjadi kabur dan kabur menyebabkan Kinmu ke bawah sadar mengambil 2 langkah ke depan. Tepat ketika dia hendak memasuki pintu kamar samping, dia tiba-tiba berhenti. Sebagai gantinya, dia mengeksekusi keterampilan kebangkitan mata 9 surga yang telah diajarkan Blind kepadanya dan lapisan murid lain muncul di matanya. Meskipun bayangan di dinding redup, bagaimanapun, sangat jelas di matanya. Bisakah kamu melihat dengan jelas jika kamu tidak masuk? Bayangan di dinding bertanya. Chapter 29. Kinmu dengan hormat menjawab, jangan khawatir senior. Junior di sini dibudidayakan dari muda. Ginjal saya kuat dan yang primordial saya penuh. Penglihatan saya sangat bagus dan saya bisa melihat sesuatu dalam kegelapan, jadi secara alami, saya bisa melihat dengan jelas. Bayangan di dinding goyah, tetapi tidak bertindak lebih jauh dan malah terus menunjukkan keajaiban sirkulasi ki vital. Mudra ketiga dari mudra kebebasan besar adalah mudra kebijaksanaan besar. Eksekusi untuk Great Wisdom Mudra jauh lebih rumit. Sirkulasi ki vital di bayangan hitam juga menjadi lebih cepat, dan meskipun telah membuka mata langitnya, Kinmu tidak dapat sepenuhnya menangkap jalur ki vital, membuatnya gatal untuk memasuki ruang samping. Kinmu ragu-ragu sejenak sebelum memasukkan satu kaki ke dalam ruangan sementara kaki lainnya tetap di luar. Dengan cara ini, dia akhirnya hampir tidak bisa menangkap jalur eksekusi ki vital. Kinmu berjuang untuk menghafal, tetapi bayangan di dinding segera menyelesaikan eksekusi mudra kebijaksanaan besar. Dia mencoba mengeksekusi mudra kebijaksanaan besar dan meskipun dieksekusi, dia masih merasa ada sesuatu yang hilang. Dia tidak berhasil mengingat sepenuhnya jalur eksekusi mudra kebijaksanaan agung. Ini adalah mudra keempat dari Great Freedom Mudra yang juga merupakan mudra terkuat.
Kekuatan dari 3 mudra pertama akan menyatu menjadi mudra ini. Bayangan di dinding tampak menjadi tidak kuat karena menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Suaranya semakin lembut, namun mudra ini sedikit lebih rumit dan saya khawatir Anda tidak dapat melihat dengan jelas. Jangan khawatir senior. Kinmu tersenyum tulus, junior di sini berkultivasi sejak muda. Ginjal saya kuat dan yang primordial saya penuh. Oleh karena itu, penglihatan saya masih sangat bagus. Aku masih hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Bayangan di dinding terdiam. Itu kemudian menjawab dengan suara yang lebih lemah dan lebih lemah saat dia menghela nafas, tapi aku tidak bisa lagi melanjutkan ini. Masuklah, ada 4 paku perunggu panjang yang dipaku ke lantai di 4 sudut ruangan. Anda hanya perlu mencabut ke-4 paku perunggu. Ke-4 paku ini ditusukkan ke punggungku sehingga selama dicabut, aku akan bisa mengatur napas. Begitu saya menarik napas, saya bisa mengajari Anda mudra lengkap. Petik 2. Dia membujuk dengan suara lembut, kamu belum sepenuhnya mempelajari mudra kebijaksanaan besar kan? Mudra kebijaksanaan agung sangat rumit tetapi kekuatannya juga sangat kuat. Jika Anda tidak mempelajarinya sepenuhnya, Anda tidak akan dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Itu tidak semua. Mudra terkuat dari semuanya masih mudra keempat, mudra iblis kebebasan besar. Setelah Anda mencabut kuku, petik 2. Senior, saya pikir saya tidak akan mempelajarinya lagi. Kinmu menggelengkan kepalanya saat dia menarik kaki kirinya dari ruangan. Itu terlalu merepotkan dan dengan betapa bodohnya aku mungkin tidak akan bisa menguasainya. Bayangan di dinding goyah saat mencoba menggoda Kinmu, aku bisa mengajarimu untuk kedua kalinya selama kamu mencabut paku. Kinmu bahkan menjadi bermasalah dan menggelengkan kepalanya. Bukankah senior mengatakan kamu hanya akan mengajariku sekali? Jika saya membuat senior mengajar untuk kedua kalinya, bukankah saya akan membuat senior memakan kata-kata Anda? Junior hanya akan menjadi lebih bersalah. Saya minta maaf karena mengecewakan harapan senior karena begitu bodoh. Petik 2. Tidak, kamu sangat pintar. Suara dari bayangan menjadi lebih lembut seperti seorang tetua yang ramah yang menginstruksikan anak-anaknya. Kamu telah mempelajari mudra kekuatan iblis dewa perkasa dan mudra kebebasan iblis hanya dengan melihat mereka sekali. Anda bahkan mempelajari bagian dari mudra kebijaksanaan besar dengan melihatnya sekali juga. Bakat Anda sangat tinggi dan Anda pasti akan dapat mempelajari mudra kebijaksanaan agung dengan melihatnya lagi. Saya suka bakat dan kecerdasan Anda sehingga saya baik-baik saja dengan memakan kata-kata saya dan mengajari Anda untuk kedua kalinya. Petik 2. Mengatakan sampai di sini, suara itu tiba-tiba berhenti sebelum berubah menjadi nada sedingin es, kamu menipuku karena teknikku. Kinmu terkejut, mengapa senior mengatakan itu? Kamu menipuku karena teknikku? Bayangan di dinding terbang menjadi kemarahan karena menjadi lebih besar dan lebih besar, menyelimuti seluruh ruang samping sekali lagi. Bayangan itu jahat dan dengan tegas berteriak, beraninya kau menipuku untuk teknikku? Anak nakal, saya mengajari Anda dengan niat baik dan sebaliknya Anda berbohong kepada saya. Kinmu tetap berdiri di luar ruangan dan membiarkan bayangan iblis menggeliat bebas di depannya sementara dia menggelengkan kepalanya. Kamu pasti bercanda, senior. Apakah Anda tidak mencoba menipu saya untuk melepaskan Anda? Pintu ruang samping terbuka lebar. Dengan jendela sebagai mata dan pintu sebagai mulutnya, itu tampak seram dan menakutkan saat berkata dengan mengesankan, kamu tahu? Kami berdua berasal dari 2 ras yang berbeda namun senior mencoba berbohong lebih dulu dengan mengatakan kami dari ras yang sama. Kemudian Anda mencoba memancing saya menggunakan Great Freedom Mudra untuk membuat saya lebih dekat dengan Anda dengan hanya 2 jenis tujuan dalam pikiran. Kinmu mengungkapkan senyum tulus yang mirip dengan kriple. Jenis pertama adalah membuatku memasuki ruangan dan memancingku untuk mendekati dinding di mana kamu dapat menangkapku sebelum mengendalikanku untuk mencabut paku perunggu di 4 sudut dari kamar. Jenis kedua adalah memanfaatkan keinginan saya untuk mendapatkan mudra kebebasan agung yang lengkap untuk mencabut paku dengan keinginan saya sendiri. Jika saya mencabut paku, hal-hal tidak akan sesederhana menarik napas. Apa yang senior akan lakukan setelah dibebaskan adalah memakanku seperti yang kau lakukan pada rusa Roe konyol itu. Namun, senyum Kinmu menjadi lebih tulus. Aku bukan rusa Roe konyol, jadi aku telah bermain-main dengan kebohonganmu dan menipu 2,5 keterampilan mudra darimu.
Seluruh ruangan bergetar tanpa henti dan lolongan yang menghancurkan bumi bergema dari pintu. Bajingan. Saya akan membunuh kamu. Setelah aku bebas, aku akan menyiksamu sampai mati. Bocah penggembala sapi dari desa lansia penyandang cacat melengkungkan bibirnya dan berbalik untuk pergi. Kakek Kripley telah memainkan trik kecil seperti milikmu berkali-kali padaku. Saya telah ditipu sejak saya masih muda. Bahkan permen yang dibelikan nenek untukku berkali-kali ditipu olehnya. Bagi Anda untuk berpikir untuk menipu saya. Petik 2. Aku akan membunuh kakek cacatmu. Bayangan di dinding melolong marah. Kinmu berbalik dan memperingatkannya dengan serius, jangan coba-coba. Dia akan menipumu sampai kamu kehilangan celana dalammu. Bayangan di dinding tiba-tiba menjadi tenang, begitu sunyi sehingga tampak aneh. Kemudian berbisik dengan suara lembut, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kita tidak dari ras yang sama? Hehe, kamu terlalu naif, bocah kecil. Bagaimana mungkin kamu dan aku bukan dari ras? Hehehe, iblis muda dan kecilku bertelur. Kinmu merasa kedinginan dan tiba-tiba memikirkan suara dewa yang berasal dari 9 langit di atas ketika dia melakukan tembok-tembok. Dia kemudian memikirkan bagaimana dia menggunakan suara iblis untuk melawan suara dewa. Menggabungkannya dengan kata-kata dari bayangan di dinding, dia membuat beberapa koneksi yang tidak menyenangkan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan mengusir semua pikiran berantakan di benaknya sebelum berbalik untuk pergi. Hehehe, kamu sama aku, sama. Di belakangnya, bayangan di dinding tertawa aneh. Kinmu mengerutkan kening saat dia berjalan keluar dari Doom Restraint Palace. Kera iblis segera menghampirinya dan melirik ke ruang samping. Itu hanya lega setelah melihat bayangan menyusut kembali ke ruang samping, sebelum dengan sungguh-sungguh memberitahu Kinmu, percaya? Menipu? Kinmu menganggukkan kepalanya sambil merasakan hal yang sama dalam-dalam, reruntuhan besar terlalu berbahaya. Jika orang jujur, seperti kita tidak belajar menjadi pintar, mereka pasti akan ditipu bersih tanpa ampas sedikit pun. Kera iblis meliriknya dan menggerakkan mulutnya, percayalah, bodoh. Wajah Kinmu berubah sedikit merah dan memprotes, hei, aku bukan penipu. Saya baru saja mendapatkan yang terburuk sejak muda karena itu saya dipaksa untuk menjadi cerdas. Namun, saya khawatir Anda tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan Doom Restraint Palace yang begitu kumuh, saya tidak tahu kapan itu akan runtuh. Jika itu runtuh, iblis tua itu pasti akan melampiaskan amarahnya padamu. Kera iblis menggelengkan kepalanya dan diam-diam memandangi binatang buas. Tidak banyak tempat tinggal yang tersisa di reruntuhan besar. Mereka diambil oleh manusia atau diambil oleh binatang aneh lainnya. Jika kera iblis membawa semua hewan liar ini untuk bergerak, dikhawatirkan mereka tidak akan dapat menemukan tempat tinggal dan pasti akan mati karena invasi kegelapan. Kinmu juga tidak punya rencana karena desa lansia cacat terlalu kecil dan tidak bisa memeras begitu banyak hewan. Ayo, Yongun. Kera iblis berjalan ke depan sementara Kinmu mengikuti di belakangnya. Kera iblis kemudian membawanya ke dasar tebing dan menunjuk sidik jari di sisi tebing sambil mengungkapkan ekspresi antisipasi. Jejak tangan itu telah dicetak oleh kera iblis itu sendiri. Tangannya sangat besar karena itu meninggalkan jejak tangan yang dalam di tebing. Sidik jari ini menunjukkan bahwa ini adalah wilayah kera iblis. Begitu binatang aneh lainnya melihat sidik jari itu, mereka akan tahu bahwa ini adalah wilayah kera iblis dan mengambil jalan memutar. Jika binatang aneh lainnya ingin mengambil alih tempat ini, mereka akan maju untuk menantang. Jika kera iblis kalah dalam pertarungan, sidik jari akan dihapus oleh pemilik baru dan jejak baru akan tertinggal. Kamu, tanda, kera iblis berkata dengan antisipasi. Kinmu bingung dan tidak mengerti arti kata-katanya. Kera iblis meraih tangannya dan meletakkannya di samping sidik jarinya, mengatakan, tandai. Kinmu mengerti apa yang coba dikatakannya dan merasa tersentuh. Dengan pukulan keras di samping sidik jari kera, sidik jarinya segera muncul di tebing. Kera iblis menunjukkan senyum dan menunjuk ke lembah saat ia berbicara dengan suara teredam, milikku, milikmu. Perasaan hangat di hati Kinmu berubah menjadi suara tawa, membuat kera iblis juga terkekeh. Pada saat ini, sebuah suara datang dari udara, Tuan, ada orang di bawah. Kinmu segera mengangkat kepalanya dan melihat perahu kertas terbang lewat di udara.
Perahu kertas itu panjangnya sekitar 60-70 kaki. Ada banyak ruang di kapal karena beberapa pria dan wanita yang mengenakan pakaian hijau berdiri di dalam. Setelah itu, dia melihat hal yang lebih aneh lagi. Beberapa bangau kertas datang mengepakkan sayapnya sambil mengelilingi perahu kertas lainnya. Ada juga beberapa pria dan wanita aneh yang berdiri di atas bangau kertas dan masing-masing dari mereka memiliki pedang panjang di punggung mereka. Di kapal kedua, hanya ada satu orang dan beberapa barang yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh Kinmu. Perahu kertas berhenti di udara saat seorang tetua duduk di sana dan berkata, "Kian Kiyu, pergi dan tanyakan arah." Dipahami. Seorang pemuda di atas bangau kertas melihat ke bawah dan bertanya, "Pemuda, apakah Anda tahu jalan menuju desa lansia penyandang cacat?" Kinmu bingung dan menunjuk ke arah desa lansia penyandang cacat. Pria muda itu halus dan sopan saat dia membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. Sebuah batangan emas kemudian jatuh dari bangau kertas saat mereka terbang mengitari perahu. Kinmu mengambil batangan emas dengan bingung. Mengapa orang-orang itu ingin pergi ke desa kita? Mungkinkah mereka pedagang yang lewat? Namun, jika mereka adalah pedagang, bukankah mereka seharusnya pergi ke border Dragon City?